Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Clarissa, Saya Aurel, saya Kinanti, Saya Aneka. dan hari ini kami akan melakukan campaign. dengan judul Bangun Negeri Dulu, bukan kabur aja dulu. Jadi tujuan campaign kami pada hari ini bukan hanya untuk memenuhi tugas, tetapi kami akan mencari audiens dengan minimal audiens adalah 10 orang, entah itu dari siswa ataupun mahasiswa yang berada di sekitar lokasi Universitas Pelita Harapan. Dan pada campaign hari ini kami akan memberikan souvenir berupa pin yang sudah kami desain untuk menunjukkan, dan ini sebagai salah satu bentuk bahwa campaign ini tidak hanya diartikan sebagai pemaparan materi, tetapi memang untuk menunjukkan rasa nasionalisme kami. Jadi teman-teman, mari ikuti kami untuk campaign ini. Ayo, 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 ayo. Ayo. Hai guys, jadi kami mau ke tempat titik kumpul untuk kita campaign. Let's go. Let's go. Berapa kalian ada yang untuk saat ini kan Oh iya, iya, saya baru ikut. nah ini kalian nanti kuliahnya harus pikiran nah jadi sebenarnya ini kan kami melihat kalau sekarang kalian di TikTok yang tentang kabur aja dulu. Jadi ini tujuan mereka memang melanjutkan pendidikan selanjutnya seperti apa. Kami ternyata ini dampaknya buat itu sangat besar. Jadi kita kebanyakan kekurangan orang-orang kayak generasi muda ini kayak mungkin mereka kurang bangga jadi TikTok kita itu punya pulau banyak, kekayaannya sangat banyak. Harusnya bisa akhirnya kita dari sejarah bangsa gimana dulunya itu dan kita harus lanjut untuk mencari target audiens selanjutnya. Jadi di campaign ini kita nggak cuma memaparkan materi, tetapi kayak kita ajak tanya jawab juga, supaya ada interaksinya dengan audiens. Semuanya pada tahu tren kabur aja dulu. Oh, itu. Jadi itu kita ya, jadi itu kita bawa topiknya di tugas.
Jadi teman-teman, itu tadi adalah Teman-teman kita dari psikolog. jadi kami berputar-putar di gedung C ini dan menemukan kami tentunya minta izin dulu untuk menyampaikan campaign kami gitu. Setelah kami menyampaikan, baru kami bilang kalau kami mau memaparkan materi, baru mengajak mereka untuk melihat tindakan-tindakan apa saja sih atau hal-hal apa saja yang bisa mereka lakukan untuk melanjutkan campaign ini supaya tujuan kita juga tercapai. Karena tujuan campaign ini nggak cuma untuk menyelesaikan tugas sejarah kita, tetapi juga betul-betul menyampaikan pesan. Oke. Kak, habis ini kita mau kemana lagi, Kak? Kita mau cari target baru lagi. Oke. Oke. Oke, jadi di sini kami dari Masih College, we just have material for this material. Jadi kayak tentang bahasa nasional sendiri. Jadi kami mau hanya menyampaikan jadi tentang tren yang jadi kalian pernah dengar kabur aja dulu. Jadi berapa orang itu kayak luar negeri. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dan juga terima kasih buat Pak Bernard yang udah kasih kami tugas ini. Sangat seru, sangat menarik, dan harapan saya pribadi semoga kedepannya orang-orang yang bersekolah di luar semoga kedepannya bisa kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Bagus banget sekolah di luar, tapi ingat untuk pulang membangun negeri. Dan kalau harapan saya ini berharap untuk anak-anak di zaman Gen Z sekarang itu semangat nasionalismenya itu tinggi, bahwa ke luar negeri sekolah bukan meninggalkan Indonesia, akan tetapi ke luar negeri sekolah itu untuk membangun Indonesia agar menjadi lebih baik. Jadi dari kegiatan campaign kami pada hari ini, saya sendiri berrefleksi bahwa memang Indonesia belum sepenuhnya sempurna. Indonesia harus terus dibangun, harus terus diperbaiki juga, entah itu pemerintahannya, terus dari segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita sebagai rakyat Indonesia harus ikut berpartisipasi. Jadi nggak cuma nuntut-nuntut aja nih di negara kita harus gini-gini, atau bahkan lari, kabur, istilah kayak lari dari masalah, enggak. Tapi justru kita harus ikut menyelesaikan, harus ikut berkontribusi sedini mungkin, dari sekolah, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Terus juga kalau saya pribadi lihat dari beberapa audiens kami, mereka itu lebih antusias. Memang beberapa ada yang antusias tetap tinggal di Indonesia untuk masa depannya, tapi juga ada beberapa yang ingin melanjutkan ke luar negeri, terutama ke China, karena memang pendidikan di sana lebih bagus. Tapi bukan berarti kita bisa membandingkan terus kita malah menjelekkan Indonesia di luar negeri nanti, enggak. Tapi justru kita harus bisa mengembangkan budaya-budaya, misalnya kayak batik gitu, kita bisa bawa batik ke internasional, terus juga makanan tradisional dan lain sebagainya. Nah, betul tuh. Dan untuk mendukung partisipasinya serta kontribusi kepada Indonesia dengan kuliah di luar negeri itu juga bisa membantu. Tapi ingat, kuliah di luar negeri bukan untuk tinggal atau meninggalkan Indonesia, tapi untuk balik kembali dan membangun Indonesia seperti yang dikatakan tadi. Bangun negeri dulu, bukan kabur aja dulu. Ayo. Fenomena kabur aja dulu itu adalah hal yang wajar karena semua orang pasti pernah merasa capek dan tertekan. Tetapi jangan sampai kita menjadi warga negara asing, karena kita juga masih punya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kita punya tanggung jawab untuk membangun negeri kita. Tetapi kita juga adalah warga negara kerajaan Allah. Di sini kita juga dipanggil untuk setia dan bersandar pada Tuhan, sehingga kata kabur bukan berarti kita lari, tetapi kita berhenti sebentar bersama Tuhan lalu kembali lagi menjalani tanggung jawab kita sebagai warga negara dunia dengan lebih. Melalui proyek ini, saya banyak belajar, mulai dari lini masa, pembuatan proposal, juga pada akhirnya pelaksanaan campaign. Saya belajar banyak bahwa lunturnya rasa nasionalisme itu tidak muncul secara tiba-tiba. Lunturnya nasionalisme hadir itu karena zaman dahulu ketika ada konflik internal terjadi, itu sudah mulai muncul bibit-bibit lunturnya nasionalisme, di mana rasa sebagai warga negara tidak puas akan kepemerintahan dan juga sebagai bentuk rasa protes orang-orang Indonesia yang tidak terpenuhi oleh pemerintah.
Sehingga saya berefleksi bahwa saya sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga warga negara Kerajaan Allah, di mana label to citizenship itu akan terus ada dalam diri saya, sehingga sebagai calon guru saya nanti juga harus mengajarkan kepada murid-murid saya, dan label to citizenship ini tidak boleh hilang sampai kapanpun, karena harus dijaga. Sebagai warga negara kita juga harus menjaga dan berkontribusi serta bertanggung jawab pada negara kita, dan sebagai warga negara Kerajaan Sorga yang telah diselamatkan dan diberikan anugerah, kita juga harus menjaga keselamatan tersebut, terutama dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berkata-kata, sehingga dengan menjaga rasa nasionalisme dan juga menjaga anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan, saya bisa menjadi true citizenship yang lebih baik lagi. Melalui kampanye ini, saya menyadari bahwa nasionalisme merupakan perwujudan mandat budaya, di mana kita harus mengusahakan dan mengelola dunia. Nah, di mana mencintai tanah air berarti setia untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa dimanapun Tuhan menempatkan kita. Meskipun terkadang kita dihadapkan pada sistem pemerintah yang tidak bertanggung jawab ataupun penuh dengan banyak tantangan, tapi kita sebagai generasi muda harus bisa untuk berkontribusi dan mengusahakan apa yang telah diusahakan. Dengan demikian, membangun negara di dalam ketidaksempurnaan, dan di tengah ketidaksempurnaan ini adalah tindakan ketaatan yang menunjukkan tanda kehadiran Kerajaan Allah di dalam dan di tengah-tengah negara kita. Dari kampanye hari ini, saya menyadari bahwa sikap nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa melalui tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan, seperti menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Dan juga sebagai orang Kristen, nilai ini juga sejalan dengan ajaran kasih dalam Alkitabiah, yang dimana kita diajarkan untuk saling mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dari kegiatan ini juga saya menyadari bahwa iman tidak hanya diucap, tetapi juga perlu diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.